misalnya kalau polos dia bisa ada sengkangnya. Umumnya polos ini dia pakai yang sengkangnya itu. Nah itu dia pakai polos. Kalau bangunan kecil, tapi kalau bangunan besar biasa sengkangnya itu juga pakai besi ulir dia. Tinggal diameternya mungkin yang berubah-ubah. Kemudian di setiap diameter ini, di setiap besi tulangan ini, dia dikasih kode. Umumnya kan kalau besi tulangan ini panjang satu batangnya itu variasi. Ada yang 9 meter, ada yang 12 meter, ada juga yang 10 meter itu satu batang ini. Iya. Nah, di tiap batangnya itu dia ada dikasih kode ini. Jadi kalau ini dia ini daily, kemudian 19, kemudian SNI. Nah, ini masing-masing kode ini ada artinya. Iya. Kalau ini yang awal daily, itu menunjukkan dia pabrikasi atau si produsennya. Oh, Kalau ini dia daily, berarti dia diproduksi oleh oleh Deli. PT Putra Baja Deli namanya, nama perusahaannya. Sehingga di sini dibikin daily aja. Ya. Untuk ini menunjukkan diameter. Oh iya. Dia kan 19. Artinya besi ini memiliki diameter 19 mili. Nah, setelah itu ada SNI. SNI SNI berarti ini standar. Menunjukkan bahwasannya semua prosesnya ini sudah melalui SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, untuk yang ini, daily ini, dia nggak selamanya ini ya, tergantung si pabrikan. Iya. Ada dia yang GS. Berarti GS itu nama pabriknya atau nama perusahaannya PT Growth Sumatera. GS Growth Sumatera. Ada juga kadang yang KS. KS itu Krakatau Steel. Oh iya. Ada yang RPS. RPS itu Riau Perkasa Steel. Macam-macam. Beragam ya. Jadi tergantung pabrikan. Sama juga kalau yang polos gitu juga. Ini ada Deli 8 SNI. 8 SNI ya. Jadi ini besi diameter 8 produksi Putra Baja Deli. Ada yang ditanya? Jadi sambil gini kalau mau ditanya tanya aja ya. Bedain yang ulir sama sirip, Pak. Beda ulir dengan sirip. Iya. Sama. Sama, Pak. Besi ulir, besi sirip Sama sama. ya. Cuman siripnya ini dia juga macam-macam. Ya. Ada dia yang ini agak bersudut, artinya agak miring ini kan. Oh iya. Ada dia yang lurus. Oh. Ada juga yang sudutnya ini sekian derajat. Itu Nah, nanti- itu semua ada di SNI ini. Itu bentuknya. Contohnya ini. Beda ulirnya, beda kegunaan gitu ya, Pak. Sama sih sebetulnya. Cuma dia macam-macam aja. Ini ada yang lurus gini kan. Ini ada yang agak bersudut, Oh iya, Pak. melintang. Hmm. Terus nah ini ada lagi yang modelnya agak beda lagi. Jadi dia macam-macam. Makanya untuk lebih jelasnya nanti kalian download aja SNI 07 2052 2017 ini. Oh iya, baik, Pak. Nah, masing-masing besi ini juga dia punya mutu-mutu tersendiri. Sama seperti misalnya kayak beton. Ada mutu 300 tadi kan. Oh, iya. 250, 400. Nah, kalau di sini ditentukan dia. Ada yang kelas-kelasnya itu BJTP 280, BJTS 280. Ini BJTP tadi apa? Baja tulangan sih. Polos. Nah, polos. Ini menunjukkan polos, besi polos ini. Iya. Kemudian ini BJTS Baja yang ulir. tulangan sirip. Nah, baja tulangan sirip. Terkadang juga BJTD dia, di foam. Sama aja itu. Oh, di foam. Iya. 280, kemudian ini 420A, 420B, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh dia BJTS 420B. Iya. Artinya itu dia punya nilai kuat luluh atau kuat leleh minimal 420 MPa, maksimal 545 MPa. Itu tekanan gitu ya, Pak. Tegangannya. Nanti kan ditarik itu untuk mengetahuinya nanti kita uji di sini. Wih. Kemudian kuat tariknya minimal 525 MPa. Kemudian regangan dalam 200 mm itu untuk diameter kurang dan sama dengan 19, dia minimal 14% dan seterusnya ini. Nah, jadi untuk mengetahui nilai-nilai ini itu inilah mesin untuk ujinya. Ujinya. Iya. Jadi misalnya kita asumsikan kita mau
menggunakan besi dengan mutu 420B. Kita pesanlah dari distributor atau dari pabrik gitu kan, karena kita membangun suatu konstruksi. Datanglah besinya. Inilah besinya kita anggap. Datang. Nah ini mau kita uji sesuai nggak dengan yang kita pesan. Oh iya. Nah ini untuk yang regangan tadi, regangan dalam 200 mili tadi, itu kita ukur di sini beberapa bagian. Ini untuk bidang penjepit bagian atas, ini untuk bidang penjepit bagian bawah. Nah dari sisi ini tadi sudah saya marking. Iya Pak. Kita ukur 200 mili kemari atau 20 cm. Inilah kemari. Ini kan masih ada sisa. Iya Pak. Dibalik dari sini ukur 20 kemari. Nanti saat diuji, ditarik, dia akan putus. Saat putus kan dia mengalami perpanjangan. Pasti kan, karena ditarik dia. Iya. Nah nanti kita ukur balik, misalnya dia putus di sini. Awalnya kan ini 20. Pasti kan setelah diukur ulang akan lebih dari 20. Iya. Ini kita uji. Baru ditarik. Ditekan. Oh, ditarik. Biar rapat. Dan ini udah Dirapatkan. dijepit Iya, Pak. atas dan bawah. Oh, iya Pak. Kemudian tinggal kita tarik. Proses operasi penarikannya itu di komputer. Oke. Kita lanjut ke komputer. Ini tadi yang kita ukur 200 mili. 200 kita inputkan. Kemudian diameternya. Ini diameter 16. Oke. Nah, ini udah ada proses menarik. Jadi tren grafik dari tarik besi ini, dia awalnya akan naik terus. Naik terus, kemudian ini cenderung datar. Iya Pak. Datar, nanti dia akan naik lagi. Nah, ini naik lagi. Nah, tegangan leleh itu dia ada di sini. Dari yang mulai dia naik itu ya Pak. Nah, jadi dari datar ini mulai naik, di sini lelehnya itu. Sampai dia naik terus sampai dia putus. Nah, ini adalah batas elastisnya. Karena kan kalau besi kan elastis itu saat dia ditarik, Iya. kemudian dilepas bisa balik lagi, itulah batas elastisnya. Sama seperti karet. Oh, ada karetnya juga ya Pak. Enggak sih, maksudnya contohnya karet. Karet kan ditarik, kemudian dilepas dia masih balik. Oh. Karena nilai elastisitasnya karet ini besar, Besar, sehingga ya. ditarik panjang pun balik. Langsung balik. Nah kalau ini kan kecil, paling ukuran mili gitu. 60 sekian mili. Nah kalau dari sini dia udah nggak bisa balik. Artinya seandainya besi itu tertarik, udah sampai dia kemari, itu dia nggak akan balik lagi. Udah terlewati batas elastisitasnya. Itu udah kayak mendatar lagi dah Pak. Ini naik terus, naik Tapi sampai dah- ini maksimum langsung putus. Kalau ini kan datar, Iya. kemudian naik lagi. Ini enggak, ini turun, putusnya di sini. Kaget. Nah, dia ini putus di sini. Ayo Pak. Ini dia material yang dikunci ya. Terkejut aku. Oke. Ini. Iya Pak. Oh. Jadi ini putusnya, dia bisa di sini, bisa di tengah, bisa di atas. Tergantung di mana titik terlemah di sepanjang batang ini. Titik terlemah ya Pak. Ini kita berbalik untuk dapat regangannya. Berarti disatukan lagi ya Pak. Berarti kita ngukurnya 23,8. dari yang tanda itu ya Pak? Ya, ini kan dia putusnya di sini,
artinya 20-nya antara sini kemari 20-nya. Tapi seandainya dia putusnya di sini, kita ukurnya dari sini kemari. 20-nya. 23,8. Kita masuk kemari. Anjir. Nah, ini dia yang ngitung sendiri udah. Jadi, coba ambilkan bukunya biar kita cocokkan. Tadi kan kita asumsikan dia ini kita pesannya BJTS 420B. Iya, Pak. Nah, ini tinggal kita sinkronkan. Kuat lelehnya minimal 420, maksimal 545 MPa. Kita lihat di sini. Leleh itu stress at yield. Itu kuat leleh. Hasilnya 392,667. Masuk nggak di sini? Enggak. Berarti dia nggak memenuhi syarat. Kita lihat berikutnya. Kuat tariknya minimal 525. 525. Ini 5 peak stress sama dengan kuat tarik 554. Oke, masih oke berarti kan? Minimal, ya. Kan minimal. Kemudian regangan, karena kita pakai diameter 16, dia masuk kemari kan? Diameternya kurang dan sama dengan 19. 14. Minimal 14%. Di sini oh ini baru 238 ini. Nah, hasilnya itu 19%. Berarti oke. Oke. Nah, dalam persyaratan ini nilai-nilai itu harus semuanya oke. Nggak boleh salah satu itu nggak memenuhi. Satu pun nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh, harus semua memenuhi. Jadi di kasus ini seandainya kita pesan 420B ternyata yang datang nggak memenuhi, Iya, Pak. ini kita bisa ambil keputusan apakah itu kita ganti tolak atau gimana gitu. Ini Nah, makanya perlunya itu pengujian sebelum pembangunan itu dia. itu, Pak, kalau ada A, ada B itu gimana, Pak? Ini bedanya di regangan. Kalau ini kan di bawah 19, regangannya itu 9% minimum. Di sini 14%. Ada bedanya di sini. Jadi dia tingkat Lebih kuat yang mana itu? elastisitasnya. Kalau kekuatannya sama. Sama ya, Pak? Jadi menyatakan kekuatan itu ini, kekuatan dan kuat ini. MTA. Jadi kesimpulannya material ini nggak memenuhi syarat. Iya. Terus ada yang tanya lagi? Nggak ada, Pak.